Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwa menuntut ilmu agama itu adalah merupakan satu kewajiban yang difardukan atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa agar proses belajar kita pada kesempatan kali ini berikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tersebut pembelajaran pada kesempatan hari ini akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita semua kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Akan tetapi sebelum dilanjutkan tentang syarat-syarat sahnya sholat, perlu saya sampaikan bahwa tujuan daripada mempelajari tentang syarat-syarat sahnya sholat adalah agar ibadah sholat yang kita lakukan ini tidak sia-sia, serta akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dilanjutkan kita membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat, kita akan ulas terlebih dahulu pelajaran pada pertemuan minggu lalu. Coba ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Oke, betul ya. Jadi kita pertemuan yang lalu membahas tentang pengertian sholat serta macam-macam sholat yang difardukan bagi setiap orang Islam dalam sehari semalam. Coba sebelumnya akan saya tanya dulu ya, kalian masih ingat apa enggak? Pengertian sholat secara bahasa itu artinya apa? Oke, jadi pengertian sholat secara bahasa seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu, bahwa sholat secara bahasa mempunyai arti doa. Kemudian pengertian sholat secara istilah, saya yakin kalian masih ingat ya. Sholat secara istilah itu mempunyai arti setiap perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, adapun sholat yang difardukan bagi setiap orang Islam dalam sehari semalam itu jumlahnya ada 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat subuh dengan jumlah rakaatnya 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur dengan jumlah rakaatnya 4 rakaat. Selanjutnya adalah sholat asar dengan jumlah rakaatnya 4 rakaat. Sholat maghrib yaitu dengan jumlah rakaat 3 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat isya dengan jumlah rakaatnya yaitu 4 rakaat. Baik, saya rasa kalian sudah paham ya tentang pembahasan materi pada pertemuan yang lalu. Untuk selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang materi pada hari ini, yaitu terkait tentang syarat-syarat sahnya sholat. Bisa kalian lihat ya, bahwa syarat-syarat sahnya sholat itu jumlahnya ada 6. Yang pertama yaitu harus suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat yaitu harus suci dari najis, anggota tubuhnya, pakaian, serta tempat sholatnya. Kemudian yang ketiga yaitu harus menutup aurat. Dan yang keempat adalah harus menghadap ke arah kiblat. Dan yang kelima yaitu harus sudah masuk waktu sholat.
yang terakhir ya, atau yang keenam, syarat sahnya sholat adalah harus mengetahui syarat-syarat sahnya sholat, kemudian rukun-rukun sholat, serta sunnah-sunnahnya, dan dapat membedakannya. Selanjutnya mari kita ulas satu persatu. Yang pertama akan saya jelaskan tentang apa sih makna daripada syarat itu. Jadi syarat sahnya sholat berarti beberapa perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum kita mengerjakan ibadah sholat. Singkatnya, perbuatan tersebut apabila kita kerjakan maka akan menyebabkan sholat yang kita lakukan dihukumi sah secara syariat. Sedangkan kalau ditinggalkan, maka sholat yang dikerjakan akan dihukumi tidak sah secara syariat. Nah, mari kita ulas satu persatu syarat sahnya sholat yang pertama. Yang pertama, syarat sahnya sholat adalah harus suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas kecil, caranya adalah dengan berwudu. Sedangkan untuk bersuci dari hadas besar, caranya adalah dengan mandi. Selanjutnya yang kedua, yaitu harus suci dari najis. Anggota tubuh kita, kemudian pakaian kita, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat itu harus suci dari najis ya. Jadi kalian sudah mengetahui juga, pernah kami jelaskan bahwa najis itu ada tiga macam. Ada tiga macam najis. Yang pertama yaitu najis yang ringan atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua ada najis yang sedang yang disebut dengan najis mutawasithah, dan yang ketiga adalah najis mughalladzah, yaitu najis yang berat. Nah, ketika seorang akan melaksanakan ibadah sholat, maka anggota tubuhnya, pakaiannya, kemudian tempat sholatnya harus suci dari najis, baik najis yang ringan, najis yang sedang, maupun najis yang berat. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah harus menutup aurat. Nah, aurat bagi laki-laki ketika di dalam sholat, maka aurat yang wajib ditutup adalah bagian antara pusar sampai dengan lutut. Kemudian untuk aurat perempuan di dalam sholat adalah seluruh anggota tubuh terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini aurat yang wajib ditutup ketika seseorang akan melaksanakan ibadah sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Ini harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu harus menghadap ke arah kiblat. Nah, apa itu kiblat? Kiblat yaitu Ka'bah yang berada di kota Mekah. Jadi orang yang akan melaksanakan ibadah sholat harus menghadap ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah yang berada di kota Mekah. Selanjutnya yang kelima, syarat sahnya sholat yaitu harus sudah masuk waktunya sholat. Kita tahu bahwa setiap sholat itu mempunyai waktu sendiri-sendiri. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya sendiri, asyar ada waktunya sendiri, sholat maghrib pun seperti itu, begitu pula dengan sholat isya. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan ibadah sholat sedangkan belum masuk waktunya sholat, maka sholat yang dikerjakan dihukumi tidak sah. Syaratnya berarti harus sudah benar-benar masuk waktu sholat, baru kita boleh mengerjakan sholat agar ibadah sholat yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keenam, syarat sahnya sholat yaitu harus mengetahui syarat-syaratnya sholat, kemudian rukun-rukunnya sholat, serta sunnah-sunnahnya, dan dapat membedakannya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Setelah itu kita baru mengerjakan sholat, sehingga ketika sudah memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, maka secara syariat sudah dihukumi sah, maka kemungkinan besar sholat yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tentang syarat-syarat sahnya sholat yang harus kalian pahami. Untuk selanjutnya kalian akan saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Apa tugasnya?
Tugasnya yaitu menulis kembali tentang syarat-syarat sahnya sholat di buku latihan kalian dengan tanpa melihat buku catatan kalian. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Tugas ini nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, akan saya sampaikan kembali kesimpulan daripada apa yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang syarat-syarat sahnya sholat, bahwa syarat-syarat sahnya sholat itu ada 6. Yang pertama, harus suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua adalah harus suci dari najis. Anggota tubuh kita, pakaian, kemudian tempat sholatnya harus suci dari najis. Yang ketiga adalah menutup aurat. Kemudian yang keempat, harus menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, harus sudah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir atau yang keenam, kita harus mengetahui syarat, rukun, serta sunnah-sunnahnya sholat dan dapat membedakannya. Semoga dapat dipahami ya, dan semoga kalian tambah semangat dalam menuntut ilmu agama, utamanya ilmu fikih yang menjadi pedoman dasar dalam ibadah kita, agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.